Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Torik. Di episode sebelumnya, kita sudah memaparkan tujuan diproduksinya konten ini. Bagi Anda yang belum menonton episode pertama, kami sarankan untuk menonton konten tersebut. Agar Anda tidak gagal paham dalam mengikuti seri kajian sejarah ini. Seperti janji kami sebelumnya, di episode kedua ini, kami akan mulai membahas sejarah pendirian MDWI Bumi Sholawat. Dimulai dari kisah awal pendiriannya, di Desa Gulungan Saroka Saronggi. Dusun Gulungan merupakan salah satu dusun di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari katalog BPS Saronggi dalam angka tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumeneb. Secara geografis, Kecamatan Saronggi berada pada ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut, atau termasuk daerah dataran rendah, dengan suhu rata-rata 30–31 derajat Celcius. Keadaan geografis ini tentunya berpengaruh terhadap karakteristik masyarakat yang tinggal di Kecamatan Saronggi, khususnya masyarakat yang tinggal di Desa Saroka. Dikutip dari buku profil Desa Saroka, yang disusun oleh tim PDD KKN Universitas Trunojoyo Madura, Dusun Gulungan diambil dari kata sagulungan, atau sekeluarga. Masyarakat Dusun Gulungan tidak diperbolehkan untuk menikah di luar sapopo atau sepupu, atau keluar dari kelompok kekeluargaannya, atau sagulungan, yang artinya, satu golongan. Namun, hal tersebut hanya berlaku pada masa lampau. Saat ini, masyarakat Gulungan dapat menikah dengan siapapun, terlepas dari orang tersebut sagulungan atau tidak. Informasi tentang budaya pernikahan bercorak endogami yang dulunya dianut oleh masyarakat Gulungan, memberikan gambaran kepada kita tentang karakteristik hubungan sosial dan budaya yang terjadi di Dusun Gulungan. Menurut Roger M. Kiesing, dalam bukunya yang berjudul Antropologi Budaya, tujuan perkawinan endogami adalah memperkuat solidaritas kelompok. Teori ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia tentang karakteristik masyarakat yang menerapkan corak pernikahan endogami. Penelitian pertama dilakukan oleh Neni Rahman pada tahun 2016 terhadap masyarakat Bugis Bone yang menerapkan corak pernikahan endogami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan endogami yang diterapkan oleh masyarakat Bugis Bone bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, serta menjaga harta kekayaan atau warisan. Penelitian kedua dilakukan oleh Puspita Sari dan kawan-kawan pada tahun 2016 terhadap masyarakat Kelurahan Condong Campur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, yang menerapkan corak pernikahan endogami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan endogami yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Condong Campur bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, menciptakan rumah tangga harmonis, dan menjaga harta kekayaan keluarga. Penelitian ketiga dilakukan oleh Dwi Nuryani dan kawan-kawan pada tahun 2012 terhadap masyarakat Desa Sidikde Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan endogami yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sidikde Kabupaten Jepara bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, kemurnian keturunan, serta menjaga harta warisan. Beberapa penelitian lain juga menyimpulkan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan endogami adalah untuk memperkuat solidaritas kelompok. Hasil dari penelitian tersebut tidak kami tampilkan untuk menyingkat durasi konten ini. Meskipun masyarakat Kampung Gulungan tidak lagi menerapkan corak pernikahan endogami, namun warisan budaya kekeluargaan dan persatuan antar masyarakat Kampung Gulungan masih sangatlah kuat. Masyarakat Kampung Gulungan masih memegang kuat warisan budaya intangible bersifat kemasyarakatan, seperti gotong royong, saling tenggang rasa, dan persatuan. Budaya intangible yang kuat ini merupakan budaya yang bersifat positif jika dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Namun, sifat positif dari sebuah budaya tidak cukup dilihat dari sudut pandang humanisme saja. Budaya intangible bersifat kemasyarakatan seperti gotong royong, saling tenggang rasa, dan persatuan bisa dikatakan positif jika dipengaruhi oleh nilai dan norma yang luhur.
Namun faktanya, dekadensi nilai dan moral sudah mulai terjadi secara global sejak 513 tahun yang lalu, saat negara-negara Eropa mencapai kemajuan yang pesat di bidang teknologi. Syaihona Lukman Haris Rahman Asyator, dalam bukunya Benang Merah Antara Ajaran Paulus, Dajjal, dan Ya'juj Ma'juj, memaparkan dengan cukup rinci, tentang bagaimana bangsa Ya'juj Ma'juj menyusun serta mengimplementasikan Grand Design, untuk mengendalikan dunia. Saat negara-negara Eropa mencapai kemajuan yang pesat di bidang teknologi, bangsa Eropa mencari bahan baku produksi di negeri-negeri yang subur, khususnya di negeri yang berada di garis khatulistiwa, untuk meningkatkan kesejahteraan bangsanya, melalui perekonomian. Untuk memudahkan tercapainya ambisi besar ini, mereka menerapkan berbagai metode untuk melemahkan masyarakat pribumi dengan mengadu domba, merusak mental generasi muda, menanamkan ideologi liberal, ideologi anti-Tuhan dan kebatinan, serta menjauhkan tatanan hidup masyarakat dari agama. Semua itu dilakukan, untuk membuka gerbang masuk menuju kekayaan budaya, dan kekayaan bumi Nusantara. Cengkraman para penjajah ini, semakin menguat sejak 100 tahun silam, yaitu sejak keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di seluruh dunia. Correctly with the correct amount.
Kendali penjajah atas semua lini kehidupan masyarakat pribumi, terus saja menguat dan mencapai puncaknya di kehidupan kita saat ini. Semuanya dilatar belakangi oleh kerakusan dan keserakahan. Kendali atas negara-negara Khatulistiwa ataupun di tingkat global, diikat dengan grand design di mana semua tatanan hidup masyarakat dunia dibentuk sesuai keinginan para pemilik modal. Untuk memuluskan kepentingan mengeruk harta kekayaan. Globalis cabal dengan New World Order-nya, nasionalis Amerika dengan World Police-nya, dan Tiongkok dengan One Belt One Road-nya. Puncak dari kediktatoran para pemimpin dunia ini, memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, dalam salah satu haditsnya yang masyhur, tentang datangnya zaman keempat setelah kenabian yaitu zaman Mulkan Jabbaro. Zaman munculnya raja-raja, atau penguasa yang mencekik. Pengaruh pengendalian alam bawah sadar, melalui media informasi, pendidikan, agen-agen bayangan, dan media-media doktrinisasi yang lain tentunya mengubah cara pandang dan pola hidup masyarakat global, menuju kemerosotan akhlak. Tool yang mereka gunakan untuk mind control, mampu menjangkau masyarakat bahkan yang tinggal di tempat terpencil sekalipun. Pembahasan tentang dekadensi moral ini, kami tampilkan agar penonton setia channel YouTube kami memahami, bahwa materi yang akan kami sampaikan tentang Desa Gulungan, di awal pendirian MDWI Bumi Sholawat, sebenarnya merupakan dampak dari pengendalian alam bawah sadar masyarakat, oleh para elit dunia. Oleh sebab itu, hal-hal negatif yang akan kami paparkan tentang milah masyarakat Saronggi ini, sebenarnya juga terjadi di banyak daerah di Nusantara tercinta. Namun, di konten ini kami hanya akan spesifik membahas tentang aspek sosio-kultural masyarakat Saronggi, khususnya Dusun Gulungan dan Desa Tanah Merah. Karena di desa inilah, narasi panjang tentang kisah suka dan duka, perjuangan MDWI Bumi Sholawat dimulai. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan, kepada narasumber internal MDWI Bumi Sholawat, atau eksternal MDWI Bumi Sholawat, didapatkan informasi yang sama. Bahwa pada era tahun 2000-an merupakan era kegelapan masyarakat Gulungan. Seperti yang kami paparkan sebelumnya, milah masyarakat di Nusantara diwarnai oleh kemerosotan akhlak, akibat gaya hidup yang ditanamkan oleh para pemilik modal untuk melemahkan nasionalisme masyarakat pribumi. Dekadensi moral merupakan efek utama yang diakibatkan oleh grand design ini. Berkat kemajuan teknologi, khususnya teknologi penyebaran informasi, yang dikendalikan oleh negara-negara pemilik modal, memberi mereka kemampuan untuk mencengkram mindset masyarakat sampai ke pelosok-pelosok negeri, ke desa, ke kampung dan sesuai bahasan kita kali ini, yaitu milah masyarakat Kampung Gulungan. Beberapa tool pengendalian yang memberikan efek sangat kuat terhadap milah masyarakat Kampung Gulungan, antara lain, minuman keras, judi, riba, dan kebatinan. Tool pengendalian yang khas, dan biasa digunakan oleh negara pemilik modal, penganut ideologi kapitalis, dan sosialis komunis. Kebiasaan meminum minuman keras, lebih banyak mewarnai kalangan pemuda Kampung Gulungan, sementara kalangan tua, didominasi oleh kebiasaan berjudi.
Faham kebatinan adalah faham yang dianut oleh 75% penduduk kampung ini. Otomatis, dengan faham kebatinan, mereka banyak meninggalkan sholat. Serta riba, atau uang rente, baik secara pribadi atau berjamaah yang kala itu dimediasi oleh perkumpulan RT, menjadi lumrah bahkan dianggap baik. Kebiasaan-kebiasaan bertentangan dengan syariat, yang dianut masyarakat Kampung Gulungan, nantinya akan memberikan tantangan berat, terhadap gerakan awal Jamiah MDWI Bumi Sholawat. Pertarungan sengit antara kekuatan baik dan buruk. Sampai melibatkan intervensi politik di tingkat desa, bahkan intervensi gaib berupa sihir dan tenun. Ikuti kisah lengkapnya, di beberapa episode yang akan datang. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini